Apakah Anda kehilangan panen kakao Anda karena hama yang mengganggu dan penyakit yang merusak? Temukan cara mengidentifikasi dan mengendalikan ancaman umum ini sebelum merusak tanaman Anda. Dinamika hama dan penyakit terus berubah seiring iklim, varietas tanaman, dan praktik pertanian. Oleh karena itu, pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi cepat adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Mari kita terus memperbarui pengetahuan, menerapkan praktik terbaik, dan saling mendukung agar produksi kakao kita semakin sehat, produktif, dan berkelanjutan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi pertanian lainnya dari saya. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini saya mau bahas hama dan penyakit kakao, identifikasi dan pengendalian. Hama dan penyakit kakao dapat merusak panen Anda. Video ini menawarkan panduan komprehensif tentang cara mengidentifikasi ancaman umum dan menerapkan langkah-langkah pengendalian yang efektif untuk melindungi tanaman kakao Anda. Hama utama yang menyebabkan biji kakao mengeras adalah penggerek buah kakao, PBK, dengan nama ilmiah Conopomorpha cramerella. Larva hama ini menggerek masuk ke dalam buah kakao dan memakan biji serta daging buah yang menyebabkan buah menjadi busuk dan cacat. Tanda serangan hama ini adalah adanya bintik-bintik hitam kecil dan bekas gerekan pada buah kakao. Selain itu, kepik penghisap buah kakao, Helopeltis spp, juga dapat menyebabkan biji kakao mengeras. Hama ini menyerang buah muda, menyebabkan buah rontok. Jika buah tetap tumbuh, permukaan kulitnya bisa retak dan mengeras. Untuk mengendalikan hama-hama tersebut, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Gunakan perangkap feromon untuk memantau dan mengurangi populasi hama. Terapkan insektisida yang tepat sesuai anjuran. Lakukan sanitasi kebun dengan membuang buah yang terinfeksi. Lakukan pemangkasan rutin untuk mengurangi tempat bertelur hama. Gunakan insektisida nabati atau hayati sebagai alternatif pengendalian kimia. Dengan menerapkan pengendalian hama, langkah-langkah pengendalian tersebut diharapkan dapat mengurangi serangan hama dan menjaga kualitas biji kakao secara berkelanjutan. Berikut pembahasan mengenai dampak hama penggerek buah kakao, PBK, Conopomorpha cramerella terhadap hasil dan kualitas kakao, pentingnya deteksi dini, serta urgensi pemeriksaan rutin. 1. Dampak pada kuantitas, hasil panen. Penurunan berat biji. Serangan PBK dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 64,9% sampai 82,2% dari potensi produksi buah kakao akibat larva yang memakan daging buah dan membuat biji gagal berkembang secara normal. Kerugian ekonomi besar. Pada tingkat serangan tinggi di atas 50% intensitas, kehilangan hasil melonjak secara eksponensial. 2. Dampak pada kualitas mutu biji kakao. Biji cacat dan keriput. Larva PBK menggerek di antara biji, menyebabkan biji melekat satu sama lain, berkeriput, dan menimbulkan bercak gelap pada kulit biji. Hal ini menurunkan rendemen, persentase biji sehat, dan mutu fermentasi. Penurunan ukuran dan bobot kering. Biji yang terserang menunjukkan ukuran lebih kecil, berat kering rendah, rata-rata 42-62 gram per 100 biji pada serangan sedang hingga berat, serta kadar kulit meningkat sehingga mutu biji kasar dan cita rasa melemah. 3. Pentingnya deteksi dini. Gejala sulit teramati. Imago betina PBK meletakkan telur pada buah muda dan gejala baru terlihat saat buah siap panen sehingga sering terlambat terdeteksi. Dampak optimalisasi kontrol. Deteksi pada fase awal misalnya dengan perangkap feromon memungkinkan tindakan cepat seperti sanitasi kebun yang dapat menurunkan intensitas serangan sebelum terjadi kerusakan massal. 4. Perlunya pemeriksaan rutin. Inspeksi visual berkala. Lakukan pemantauan buah setiap 7-14 hari sekali untuk mencari tanda fisik, bintik hitam kecil, lubang garekan pada buah. Sanitasi kebun. Buang buah yang terinfeksi dan daun gugur secara rutin untuk memutus siklus hidup PBK dan mengurangi sumber investasi. Penggunaan perangkap dan musuh alami. Kombinasikan perangkap feromon dengan pemeliharaan semut hitam atau jamur entomotatogen untuk kontrol hayati yang lebih ramah lingkungan. Dengan memahami sejauh mana PBK mempengaruhi kuantitas dan kualitas biji kakao, serta menerapkan deteksi dini dan pemeriksaan rutin, petani dapat meminimalkan
meminimalkan kerugian hasil dan menjaga mutu produk kakao secara berkelanjutan. Hama umum dan identifikasinya. Saya akan menguraikan pola kerusakan khas untuk tiap hama kakao pada umumnya, Mirit, Distantiala theobroma dan Salbergella singularis, Capsid atau T. mosquito bug, Helopeltis spp, dan penggerek buah kakao, Conopomorpha cramerella, serta kiat praktis membedakannya. 1. Mirit, Distantiala theobroma dan Salbergella singularis. Pola kerusakan, lesi berbentuk cekung, titik-titik kecil cekung, coklat kehitaman, sering dikelilingi halo putih kekuningan pada permukaan buah muda, cherels atau pot muda. Eksudat getah, luka tusukan mengeluarkan getah coklat membuat permukaan buah tampak berlendir kering. Pertumbuhan terhambat, penggiringan bunga atau cherels dapat layu atau rontok sebelum matang. Habitat serangan, Distantiala lebih sering dijumpai pada cabang muda, Salbergella menyerang cherels dan bunga lebih agresif. 2. Capsid atau T. mosquito bug, Helopeltis spp. Pola kerusakan, bintik hitam berlubang, titik tusukan berbentuk V atau Y, berwarna hitam pekat dengan lubang di tengah. Layu lokal, area sekitar lubang tusukan cepat menghitam dan mengering, sering menimbulkan steril pada cherels atau bunga muda. Retak kulit pot, pada serangan berat, kulit buah bisa retak memanjang searah urat daun. Tips membedakan, tanda scuculum, Helopeltis memiliki scutelum bagian punggung atas berbentuk segitiga dengan titik hitam di ujung. Warna tubuh, umumnya coklat kemerahan dengan bintik hitam, berbeda dari Mirit hijau pucat. Gerakan aktif, saat diganggu, H. tivora meloncat jauh, sedangkan Mirit lain hanya merayap. 3. Penggerek buah kakao, Conopomorpha cramerella. Pola kerusakan, lubang masuk atau keluar bulat di ujung atau samping pot, diameter sekitar 2-3 mm, terlihat rapi. Serbuk fras, debu halus fras putih kecoklatan tampak di sekitar lubang. Galeri internal, jika dibelah, terdapat terowongan di dalam pulp dan plasenta, mengakibatkan biji hampa atau cacat. Tips membedakan, posisi kerusakan, lubang mudah terlihat di dinding buah, beda dari tusukan Mirit yang hanya merusak permukaan. Temukan larva, bila dibelah, larva berwarna putih kekuningan dengan kepala coklat terletak dekat dinding buah. Fras kering, serbuk mirip tepung gergaji, tidak lengket seperti eksudat Mirit atau T. mosquito. Dengan memperhatikan bentuk lesi, jenis eksudat atau fras, warna dan perilaku serangga, Anda bisa cepat membedakan spesies hama pada lapangan. Pengenalan dan pencegahan penyakit. Berikut uraian gejala, tahapan perkembangan dan tindakan pencegahan untuk 3 penyakit kakao umum. 1. Busuk buah hitam atau black pot disease. Patogen Phytophthora palmivora, oomycete. Gejala dan tahapan. Titik awal, muncul bercak kuning kecil di kulit buah, cherels atau buah muda. Perkembangan, bercak berubah coklat kemudian hitam, melebar hingga menutupi hampir seluruh permukaan buah dalam 5-8 hari. Pertumbuhan miselia, setelah 10-11 hari, tampak miselia putih keabu-abuan pada permukaan bercak, menandakan sporulasi. Kematian buah, buah membusuk total dan tetap menempel menjadi sumber inokulum sekunder. Pencegahan dan pengendalian, sanitasi kebun, pangkas dan bersihkan buah terinfeksi setiap 7-14 hari. Sirkulasi udara, jarak tanam dan pemangkasan untuk menurunkan kelembaban mikro. Fungisida, aplikasi fosetil al atau tembaga sesuai rekomendasi setempat. Varietas tahan, tanam klon dengan toleransi relatif lebih tinggi. 2. Sapu penyihir atau witch's broom disease. Patogen Moniliophtora perniciosa. Fungi, gejala dan tahapan. Biotropik atau asimptomatik atau probalu, infeksi tersembunyi, dinding sel hidup masih utuh. Green broom, muncul tonjolan hijau pada pucuk vegetatif bunga dan buah muda, brooms yang berbentuk padat. Necrotropik, brooms menghitam, jaringan mati dan terbentuk basidiokarp sisa, tompok putih atau jamur. Kerusakan buah, buah terinfeksi berbentuk parthenokarpik, strawberry pods kerdil dan keras. Pencegahan dan pengendalian, pemangkasan intensif, potong brooms segera setelah terlihat. Sanitasi, kumpulkan dan bakar ranting atau brooms girdled. Resistensi genetik, pilih klon dengan gen tahanan spesifik. 3. Busuk buah beku atau frosty pot rot. Patogen
Patogen Monilioftora roreri, fungi, gejala dan tahapan, asimptomatik awal, infeksi internal, buah tampak normal hingga 30-80 hari pasca infeksi. Lesi gelap, muncul bercak coklat tua atau kelabu perlahan melebar. Sporulasi frosty, timbul lapisan massa spora putih tebal mirip frost pada permukaan lesi. Mumifikasi, buah menjadi kering dan keras, isinya hancur. Pencegahan dan pengendalian, inspeksi rutin, periksa buah setiap 7-10 hari untuk lesi awal. Sanitasi ketat, buang dan bakar buah mumifikasi, jangan biarkan menumpuk di kebun. Buffer zone, pisahkan area baru dengan tanaman sehat untuk mengurangi penyebaran alami spora. Penggunaan varietas toleran, riset varietas dengan ketahanan relatif terhadap M. roreri. Dengan kombinasi pemeriksaan rutin, sanitasi kebun dan praktik tanaman yang tepat, termasuk pemangkasan sirkulasi udara baik serta penggunaan varietas tahan, petani dapat menekan wabah penyakit dan meminimalkan kerugian pada buah kakao. Strategi pengendalian yang efektif. Berikut rangkuman strategi pengendalian hama kakao secara alami, penerapan pestisida ramah lingkungan, dan pentingnya pendekatan pengelolaan hama terpadu IPM untuk keberlanjutan. 1. Metode pengendalian hama alami. A. Agen pengendalian hayati. Semut hitam, Dolichoderus thoracicus. Semut ini terbukti memangsa larva penggerek buah kakao PBK. Rasio 35 semut berbanding 20 larva mampu memangkas populasi PBK hingga 81% dalam 2 minggu. Predator alami lain. Kumbang tanah, Lebia grandis, laba-laba, dan beberapa spesies semut seperti Oikopila smaragdina efektif memangsa telur dan larva penggerek. B. Menarik serangga bermanfaat. Kebun refugia bunga. Menanam tanaman inang alternatif seperti cabai, petunia, atau bunga kapuk untuk menarik predator dan parasitoid, misalnya Trichogramma spp, agar menetap di sekitar tanaman kakao. 2. Penerapan pestisida aman dan ramah lingkungan. Botanical insecticides. Menghambat pertumbuhan dan reproduksi hama tanpa mengganggu musuh alami. Aman bagi mamalia dan sebagian penyerbuk. Biopesticides. Bacillus thuringiensis, BT. Toksin spesifik menyerang larva penggerek tanpa residu kimia di biji kakao. Prinsip penerapan. Gunakan dosis minimal efektif dan semprot berselang pada waktu-waktu serangga paling aktif, pagi atau sore. Pilih formulasi slow release atau granul untuk mengurangi penguapan dan limpasan. Rotasi mode aksi keluarga kimia berbeda guna mencegah resistensi hama. 3. Pengelolaan hama terpadu IPM. Pemantauan dan ambang ekonomi, Economic Threshold Level, ETL. Lakukan pemeriksaan rutin, inspeksi 7-14 hari sekali untuk mencatat populasi hama dan kerusakan. Intervensi hanya ketika populasi melewati ETL sehingga menekan biaya dan risiko lingkungan. Kombinasi metode. Integrasikan kultur teknis, sanitasi, pemangkasan, jarak tanam optimal, hayati, predator atau parasitoid, biopestisida, dan kimiawi, pestisida ramah secara seimbang. Keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan IPM menjaga keanekaragaman hayati kebun, mencegah ledakan hama sekunder, dan meningkatkan ketahanan tanaman melalui pemilihan klon toleran dan praktik budidaya yang sehat. Dengan mengombinasikan agen hayati, pestisida hijau, dan prinsip IPM, petani dapat mengendalikan hama kakao secara efektif serta memelihara ekosistem kebun untuk produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terima kasih telah mengikuti rangkaian pembahasan ini. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan seputar hama dan penyakit kakao di kolom komentar. Bagikan pengalaman Anda dalam menghadapi tantangan di kebun, baik keberhasilan maupun kendala, agar kita semua bisa belajar bersama. Dinamika hama dan penyakit terus berubah seiring iklim, varietas tanaman, dan praktik pertanian. Oleh karena itu, pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi cepat adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Mari kita terus memperbarui pengetahuan, menerapkan praktik terbaik, dan saling mendukung agar produksi kakao kita semakin sehat, produktif, dan berkelanjutan.
Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi pertanian lainnya dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.